Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Thumma assalatu wassalamu ala al-mab'uthil mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala sayyidil mursalin wa huwa sayyidu waladi Adam alaihi salam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Udah siap untuk tema hari ini? Baik. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak di antara hamba-hamba Allah yang Allah memilih kita untuk kita mentauhidkannya, yang Allah memilih kita untuk kita mengikuti dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara nikmat yang sangat besar. Dan itu merupakan kunci keselamatan setiap muslim. Tatkala dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tatkala dia berpegang teguh dengan bimbingan dan tuntunan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan akan fiqhus sirah, buah karya yang mulia dari Profesor Dr. Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Dan tema pada malam hari ini sebagaimana yang telah kita dapatkan berkaitan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menikahi seorang wanita yang sangat mulia. Wanita yang sangat mulia di antara wanita-wanita yang ada di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ardaha. Berkata penulis, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha. Jemaah, ketika disampaikan sirah, hadirkan hati kita. Jangan seperti seorang muslim yang kita enggak kenal dengan nabinya. Mau masuk syukur, mau kenal syukur, enggak kenal enggak peduli anak. Jangan begitu. Hadirkan ta'zim terhadap apa? Terhadap sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berbicara akan sosok manusia terbaik di muka bumi. Dia adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah tumbuhkan buih-buih cinta kita kepada beliau. Cinta didasarkan akan ilmu, bukan cinta didasari akan perasaan semata. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata penulis hafizahullahu taala, kanat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha imra'atan hazimatan syarifatan
Khadijah bintu Khuwailid adalah sosok wanita ya yang hazimah, ya, yang terpandang. Suara apa itu? Suaranya sayang. Jangan mengganggu konsentrasi kita ketika belajar ya. Wanita yang sangat terpandang Khadijah, syarifatan dan wanita yang mulia. Min awsati Quraisyin nasaban, dan beliau di antara wanita yang memiliki nasab terbaik di antara wanita-wanita Quraisy. Ya, wa aktsarahum malan. Tajir nih Khadijah, banyak fulusnya, hartanya banyak. Wa kanat tastajiru ar-rijala yakhrujuna bimaliha lit-tijarati fi qafilati Quraisy mudaribatan bi syai'in taj'aluhu lahum. Yang mana di antara aktivitas yang sering dilakukan oleh Khadijah adalah Khadijah sering ngajak ya di antara laki-laki yang ada di bangsa Quraisy, di antara bangsa Arab, siapa di antara kalian yang ingin bertijarah, ingin berdagang? Nih, anak kasih modal. Berangkat. Untuk apa? Untuk dia berdagang, kemudian dia pulang kembali mudaribatan bi syai'in taj'aluhu lahum. Kemudian dengan tujuan mereka semua kembali ke Khadijah, ke Makkah untuk apa? Kita bagi hasil. Begitu. Khadijah nih pintar bisnis ya akhi. Di antara dalil dibolehkannya wanita muslimah untuk dia berdagang. Selama tidak ada penyelisihan akan apa? Akan aturan-aturan syariat. Ya. Falamma balagha sidqur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'idhamu amanatihi. Ya. Karena kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat terkenal ya akhi. Kejujuran Nabi itu sangat terkenal. Ya. Dan beliau adalah sosok yang sangat amanah meskipun belum diangkat sebagai seorang nabi. Ya. Wa karamu akhlaqihi, dan akhlaknya bas mulia sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tahu Nabi begitu. Ini ada Muhammad nih. Ya, ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Ini amanah, orangnya jujur, akhlaknya baik, jago berdagang. Ya. Khadijah tertarik untuk apa? Menggunakan jasanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa harta bersama beliau. Allahu akbar. Iya. Akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan harta oleh Khadijah untuk berangkat ke Syam, dia berdagang. Yutajiru bihi faqabila dzalika. Nabi setuju. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju dengan apa? Ide yang diberikan oleh Khadijah. Wa kharaja ma'a ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah. Akhirnya Muhammad enggak mungkin pergi sendiri, ditemenin nih sama orang yang bantuin Muhammad. Siapa? Diutus oleh Khadijah seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Ya, Maisarah ini nama laki-laki. Ya, bukan nama perempuan. Kalau di negeri kita Maisarah siapa? Ya, sama seperti Fairuz. Banyak nama-nama ya di bangsa Arab yang di kita kebalikannya. Fairuz di negeri kita perempuan, bangsa Arab laki-laki. Begitu. Ala kulli hal, enggak masalah ya akhi. Maisarah berangkat bas bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maisarah masih gula, masih bocah, ya. Walaqad ra'a Maisaratu fi rihlatihi hadhihi ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-katsira min al-ayati wa syahada akhlaq ar-rasul wa tiba sajayahu. Karena safar bersama Nabi, ketika seseorang bersafar dengan seseorang, dia akan mengetahui akhlaknya, kebaikannya, bagaimana karakternya, kejiwaannya, terlihat jelas. Dari apa? Dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak sembarangan nih orang, nih kata Maisarah. Akhlaknya luar biasa. Allahu akbar. Ya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana akhlaknya, adabnya, ya. Bagaimana kejujurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbisnis, ketika berdagang, ya. Wa tiba sajayahu. Ya, Maisarah memperhatikan akan apa? Akan tabiat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanah yang sangat mulia.
yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum garis bawahi, ini kejadian belum jadi nabi, belum jadi seorang nabi. Fanuqila dzalika ila Khadijah. Ketika pulang dagang, Khadijah sih ada mau ngomong. Bahasa kita deh, ini ada mau ngomong. Kita tahu akan apa? Kejadian-kejadian yang Anda lihat langsung pada diri Rasul sallallahu, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutin akhlaknya, kebaikannya, kejujurannya, amanahnya dan lain-lain. Allahu akbar. Khadijah tertarik. Begitu awalnya. Tertarik Khadijah, Allahu akbar. Ya. Khadijah dengar kisah itu dari siapa? Dari Maisarah, ya. Walamma sami'at Khadijah min ghulamiha Maisarah wa ta'akkada laha ma sami'athu an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qabl raghibat fi az-zawaj minhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar dan memastikan akan apa? Akan kebaikan akhlak beliau, akan amanah beliau. Allahu akbar. Pada diri yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jatuh hati Khadijah sama siapa? Sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Singkat cerita, Khadijah menikah dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminang Khadijah, melamar Khadijah. Ya. Disebutkan dalam berbagai asar, dalam berbagai riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminang Khadijah di usia beliau 25 tahun. Meskipun banyak asar yang menyebutkan, ada yang mengatakan 28, 27, tetapi pendapat yang paling kuat di usia berapa? 25. Dan usia Khadijah pada saat itu berapa? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya, meskipun ada khilaf di antara para ahli ilmu, ahli sejarah, ahli muarrikhin, tetapi pendapat yang di antara pendapat jumhur adalah di usia 25 bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 40 bagi Khadijah radhiyallahu anha. Menikahlah. Ya. Siapa yang menjadi walinya Khadijah? Maka yang menjadi walinya Khadijah, ya, dalam berbagai riwayat dikatakan adalah abahnya sendiri, Khuwailid. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah ammahnya. Yakni siapa? Ammunya, pamannya, ya. Dari itu dari keturunan ayah, ya. Ammah dari keturunan apa? Ayah. Pamannya Khadijah yang bernama Amru bin Asad yang menikahi siapa? Rasul dengan siapa? Dengan keponakannya Khadijah. Antum tahu maharnya Nabi? Maharnya Nabi itu 20 ekor unta yang masih muda. Taruh harga unta sekarang 350 juta. Nggak usah tinggi-tinggi. Anda cek harga unta yang paling murah zaman ini itu kurang lebih 50 juta sampai 35 juta kali 20. Berapa mahar Nabi? Antum katakan Nabi SAW miskin, nggak punya harta. Beliau Allahu Akbar. Tetapi harta beliau nggak nikmatin buat diri beliau sendiri. Tuh, sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang kaya, tetapi beliau tidak menjadikan dunia melupakan dirinya. Tidak. Menggunakan hartanya semua fi sabilillah. Allahu Akbar. Lihat maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Wa kanat Khadijatu, dan statusnya Khadijah itu janda ya akhi. Janda. Dan ajibnya itu udah 2 kali janda Khadijah. Udah 2 kali menikah. Ya, Khadijah itu udah berapa kali menikah? Udah 2 kali menikah. Yang pertama adalah Atiq bin Aid al-Makhzumi, suaminya yang pertama. Adapun suaminya yang kedua yang bernama Abu Halah bin Nabbash at-Tamimi. Iya, setelah sama Abu Halah baru yang ketiga bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Khadijah ya akhi adalah manusia yang sangat mulia. Iya. Beliau adalah manusia wanita yang sangat memperhatikan keadaan dan mengerti keadaan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Khadijah itu ya tidak pernah dimadu di masa hidupnya. Khadijah itu enggak pernah dimadu di masa hidupnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak-anak itu semua dari siapa? Dari Khadijah bintu Khuwailid.
dan enggak mendapatkan dari yang lain. Dan wafatnya Khadijah itu 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke mana? Ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. 3 tahun sebelum beliau hijrah, wafat Khadijah radhiyallahu anha. Lebih tepatnya sebelum apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, tepatnya di usia 65 tahun. Ya, berarti ketika itu usia Nabi berapa? Hah? 50, selisih 15 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Fadlu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Yang pertama kata penulis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Sebaik-baik wanita, ya, dia adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah. Anda ulang sekali lagi. Khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Ya. Wa khairu nisaiha Khadijah. Ya, Al-Imam Waqi' ini memberikan isyarat di dalam hadis ini. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan telunjuk beliau ketika mengatakan sebaik-baik wanita pada masanya menunjuk ke atas ke langit. Kata Al-Imam Waqi', dia adalah Maryam bintu Imran. Dan sebaik-baik wanita pada umat ini, dia adalah siapa? Khadijah. Allahu Akbar. Para ulama ahli hadis memberikan definisi singkat bahwasannya apa? Maryam bintu Imran adalah sosok wanita terbaik pada zamannya. Adapun Khadijah sosok wanita terbaik pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya siapa di antara mereka yang lebih utama, fayaskutun. Para ahli ilmu diam, enggak ada yang bisa menjawab. Tingginya apa? Kemuliaan siapa? Khadijah radhiyallahu anha ardhaha. Allahu akbar. Saudaraku kaum muslimin, keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid, ya, sebagaimana yang kita katakan bahwasannya Maryam bintu Imran adalah wanita terbaik pada zaman, yakni pada apa? Bani Israel. Adapun Khadijah bintu Khuwailid adalah wanita terbaik yang istimewa pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua dari Aisyah, ajib ya. Hadis dari Aisyah bintu Siddiq radhiyallahu anha ardhaha. Aisyah suatu hari mengatakan, ya akhi, ma ghirtu ala nisa'in nabi. Aku ni enggak pernah cemburu sama istri-istrinya Nabi. Ya, illa ala Khadijah, kecuali sama Khadijah nih. Cemburu benar ana sama Khadijah. Padahal Aisyah enggak pernah ketemu sama Khadijah. Allahu akbar. Tapi Aisyah ini jauh lebih jealous, jauh lebih cemburu kepada siapa? Kepada Khadijah daripada kepada siapa? Istri-istri Nabi yang hidup sezaman dengan Aisyah radhiyallahu anhunna ardhahun. Allahu akbar. Ya. Wa inni lam udrikha. Aku enggak pernah ketemu sama Khadijah padahal. Ya. Kenapa? Apa yang membuat Aisyah saat itu cemburu jemaah? Ya. Ana mengumpulkan beberapa riwayat yang enggak ada di kitab ini. Ya. Ini ajib jemaah. Antum dengarkan. Yang menyebabkan Aisyah itu cemburu, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka apa? Suka menyembelih syat. Apa syat? Domba betina. Syatun sering menyembelih dan dagingnya, sebagian dagingnya arsilu ila yakni teman-temannya Khadijah, bagiin ke teman-temannya Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah mulu, begitu deh hari. Khadijah begitu. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim, suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut apa? Akan kebaikan-kebaikan Khadijah. Ada Aisyah di situ.
Ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika suatu hari ada saudarinya Khadijah namanya Halah binta Khuwailidin. Suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam lagi agak rindu sama Khadijah di rumah Aisyah. Ya. Tiba-tiba ada saudarinya Khadijah ngetuk pintu. Dan mengucapkan salam dan permisi ingin masuk. Ucapannya itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuatku terkejut. Farta'a, terkejut aku, kaget. Kenapa? Karena cara dia mengucapkan salam, permisinya itu persis dengan Khadijah, lembut, sopan, santun. Sampai aku kira Khadijah hidup lagi. Terkejut aku, subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Mudah-mudahan itu adalah Halah bintu Khuwailid. Mudah-mudahan itu adalah Halah. Siapa? Saudarinya siapa? Khadijah. Benar katanya siapa? Halah bintu Khuwailid. Dia dah khair, masuk. Ya. Suatu hari, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Ya, kebaikan-kebaikan siapa? Khadijah. Mengenang akan kebaikan-kebaikan Khadijah, ya akhi. Aisyah kesel radhiyallahu anha. Ya akhi, sahabat ini manusia biasa. Ya. Aisyah mengatakan Khadijah mulu, begitu deh perempuan. Ya. Kata Aisyah, "Ma tazkuru min ajuzin min ajaizil Quraisy." Khadijah melainkan cuma nenek-nenek di antara nenek-nenek Quraisy. Iya. Hamra'u shidqaini. Pipinya udah kempot, udah merah. Udah merah, giginya udah pada ompong, masuk ke dalam. Nenek-nenek, kata Aisyah. Halakat fi dhahr. Toh udah kemakan tanah, ini udah lama dikubur. Iya. Qad abdalakallahu khairan minha. Toh Allah udah gantikan untukmu yang lebih baik dari Khadijah, yakni diriku. Kata Aisyah, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seakan-akan kayak enggak ada wanita lain aja selain Khadijah. Khadijah mulu. Nabi mendengar itu marah, jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah dalam riwayat Al-Imam Ahmad, "Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha." Demi Allah, Allah enggak pernah menggantikan yang lebih baik untukku daripada Khadijah. Nomor wahid, enggak ada yang bisa gantiin posisinya Khadijah. Qad amanat bi idh kafara bin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Khadijah itu orang yang pertama kali beriman kepadaku tatkala semua manusia kufur kepadaku. Peristiwa apa? Itu Isra wa Mi'raj. Semua kufur. Kecuali siapa? Khadijah. Terutama peristiwa apa? Turun wahyu, nuzulul wahyu. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, "Wa saddaqatni id kadzdzaba biyan nas." Dan Aisyah dan Khadijah adalah satu-satunya wanita yang apa? Yang mempercayaiku tatkala semua manusia mendustaiku, enggak percaya kepadaku. Wa wasatni bimaliha id haramani an-nas. Dan Khadijah itu mengeluarkan kocek sebanyak-banyak yang mendukung dakwahku dengan harta pribadinya, di mana tatkala itu semua manusia pada enggak mensupport dakwahku, yakni enggak membantuku untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah untuk fi sabilillah. Enggak mau mereka, tetapi Khadijah adalah satu-satunya yang memberikan segalanya untukku, terlebih pada hartanya Khadijah. Wa razaqani Allahu waladaha id haramani auladan nisa. Dan Allah memberikan aku rezeki anak-anak dari Khadijah, yang mana Allah enggak berikan itu daripada yang lain. Khadijah punya, yakni Rasul memiliki apa? Anak dari siapa? Dari Khadijah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dari yang lain. Allahu akbar. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kana minha waladun." Dan aku mendapatkan anak dari siapa? Dari Khadijah. Mendengar itu, Aisyah enggak mau ganggu lagi Khadijah. Diam. Udah enggak mau ngomongin akan Khadijah. Rasain.
laki dipancing. Ya. Allahu Akbar. Lihat. Digituin lagi, jangan dikira nambahin, nambah naik. Subhanallah. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku enggak berani ganggu Khadijah lagi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketahuilah ya akhi, marahnya Rasul bukan menghina Aisyah, bukan menjatuhkan Aisyah, tapi apa? Ucapan Aisyah udah melewati batas, udah menghina Khadijah. Ya, ucapan Aisyah udah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka marahnya Nabi, marahnya siapa? Marahnya Allah. Maka dari situ aku enggak mau ganggu Khadijah lagi. Karena apa? Marahnya Nabi, marahnya siapa? Marahnya Allah, jemaah. Radhiyallahu anha ardaha. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu hari pernah mengatakan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad ruzittu hubbuha." Aku telah dikaruniai, dianugerahkan oleh Allah berupa cinta yang dalam kepada Khadijah. Allah memberikan aku anugerah berupa cinta kepada siapa? Kepada Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Kata Al-Imam An-Nawawi memberikan ta'liq dari hadis ini memberikan tanda bahwasannya apa? Bahwasannya cintanya Rasul kepada Khadijah radhiyallahu anha adalah cinta yang merupakan anugerah dari Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan atasnya. Allahu Akbar. Pemberian Allah Subhanahu wa taala atas Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Lihat. Dan di antara keutamaan yang ketiga, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata Jibrilun Nabi." Ya. Suatu hari Jibril itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Hadhihi Khadijatu qad atatka ba'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Ini Khadijah bentar lagi mau datang ke engkau ya Rasul. Nanti Khadijah itu bawa makanan, bawa lauk, bawa makanan dan bawa minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Iya. Dan nanti kalau ketika Khadijah datang menghampirimu wahai Rasul, sampaikan kepada Khadijah bahwasannya apa? Allah titip salam kepada siapa? Kepada Khadijah. Allah titip salam kepada Khadijah, bayangin jemaah. Iya. Wa minni, dan juga salam dariku sampaikan kepada Khadijah. Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril alaihi salam. Allah. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhabin fihi wala nasab. Ya, la sakhaba fihi wala nasaba. Dan sampaikan kabar gembira ini kepada siapa? Kepada Khadijah, berupa apa? Berupa rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah udah nyiapin surga, udah nyiapin rumah di surganya nanti. Buat siapa? Buat Khadijah. Rumah bukan sembarang rumah, bukan kafling-kaflingan ya akhi. Rumah yang terbuat dari apa? Dari qasab. Qasab yakni lu'lu, yakni mutiara yang sangat indah. Mutiara yang sangat apa? Yang sangat indah. La sakhaba fihi wala nasaba. Yang mana nanti Khadijah ketika masuk dalam rumah tersebut yang Allah siapkan untuk Khadijah, Khadijah tidak akan mendengarkan kebisingan, keberisikan dan juga tidak mengalami apa? Kepayahan, kelemahan dan keletihan. Lihat. Maknanya apa jemaah? Khadijah selama hidupnya itu sabar mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengurus anak-anaknya sendiri. Mungkin dia di rumah berisik sama anak-anaknya. Anaknya teriak, anaknya main, apa berantakin sana. Khadijah sabar jemaah. Dia kata Allah sampaikan kabar gembira nanti di surga udah enggak ada lagi kebisingan, keberisikan, tenang di surga Allah buat Khadijah. Mungkin dia capek, dia letih ngurus anak, dia letih ngurus suami. Tetapi nanti di surga udah enggak ada lagi rasa capek, rasa letih untuk Khadijah radhiyallahu anha. Allahu akbar. Iya. Wa Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah adalah sosok yang mana
amanat bir Rasul, adalah sosok yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika semua manusia mengkufurinya. Dan adalah sosok manusia wanita yang mempercayai ketika semua manusia mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Khadijah adalah sosok wanita yang memberikan semua hartanya untuk siapa? Untuk perjuangan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika semua manusia menahan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah adalah sosok manusia yang dikaruniai anak. Yang apa? Yang dikaruniai anak. Yang mana dari wanita-wanita yang lain Rasulullah alaihi wasallam tidak mendapatkan itu. Allahu akbar. Ya. Maka berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala jamaah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapat berapa anak dari Khadijah? 6. 6. Berapa laki-laki? 2. Berapa wanitanya? 4. Yang pertama siapa? Qasim. Ya, Qasim. Yang kedua? Yang kedua siapa? Thayyib. Yang kedua adalah Abdullah. Ya. Qasim ini jamaah wafat di usia berapa tahun? Di usia 2 tahun. Allahu akbar. Sebelum Nabi diangkat sebagai seorang apa? Seorang Nabi, Khadijah. Ya, lihat. Wafatnya Qasim di usia berapa? 2 tahun. Lagi lucu-lucunya ditinggal wafat. Lihat bagaimana ujian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak yang kedua bernama siapa? Abdullah. Abdullah juga wafat di usia kecil. Kemudian anak-anak wanitanya. Siapa aja jamaah? Naam. Kemudian Fatimah. Ya, semuanya masuk Islam, aslamat. Ya. Dan semua ketiga kecuali Fatimah wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Ibrahim anak laki-lakinya beliau yang lain. Ya, Ibrahim ini wafat di usia 17 bulan. Ibrahim ini wafat di usia berapa? 17 bulan. Dari istri siapa? Namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya. Allahu akbar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa anak-anaknya Ibrahim sering dititipin kepada siapa? Kepada ibunda persusuannya. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di mana? Tinggal di kota Madinah. Adapun Ibrahim tinggal di dataran tinggi di kota Madinah. Lihat. Sebagaimana kisah yang dulu kita sampaikan akan apa? Akan tinggalnya Nabi, diasuhnya Nabi di pedalaman di Bani Sa'ad. Ingat kisah itu jemaah? Begitupun dengan Ibrahim, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa mimma ikhtassat bihi sabquha nisaa hadhihi al-umma ila al-iman." Di antara bentuk konkret kata Al-Imam Ibnu Hajar, hal yang membuat Khadijah wanita yang sangat mulia adalah apa? Adalah kejujuran dan ketinggian akan apa? Keimanan yang dimiliki oleh Khadijah. Ya, fasannat dzalika likulli man amana ba'daha fayakun laha mithla ajrihin lamma thabat anna man sanna sunnatan hasanatan wa qad syarakaha fi dzalika Abu Bakar As-Siddiq binisbatin lirrijal. Khadijah adalah sosok manusia pertama yang beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi tolak ukur utama bagi setiap wanita yang hidup setelah Khadijah. Ketika mereka beriman, ini adalah bentuk sunnah yang disunnahkan oleh Khadijah. Wanita yang pertama kali mensunnahkan beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sunnahnya siapa? Khadijah. Setiap wanita yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, pahalanya ngalir ke Khadijah sampai akhir zaman. Bayangin.
Begitupun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu arda, dari kalangan laki-lakinya. Setiap laki-laki yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sampai kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika ditanya, siapa orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Jawabannya apa? Bitafsil, diperinci. Dari kalangan wanita ya dewasa, yakni wanita, dia adalah siapa? Khadijah. Adapun dari laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar. Adapun dari laki-laki atau pemudanya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ya. Wala ya'rifu qadra ma li kulli minhuma min as-sawab bisababi dzalika illa Allah azza wa jalla. Maka dengannya betapa besar ya pahala yang mengalir kepada siapa? Kepada Khadijah, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma ardhahuma. Ketika apa? Ketika mereka berdua menyontohkan sunnah tatkala orang-orang yang hidup setelah mereka beriman dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ana memberikan sebuah nasihat terakhir untuk kita semua. Nabi itu sangat cinta kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada kita. Kalau kita enggak kenal, ini kita akan merugi jamaah. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah naik mimbar di hari-hari menuju wafatnya beliau dan berkata kepada semua manusia, yang semua manusia itu khawatir akan apa? Akan rasa sakit yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena enggak kunjung sembuh berhari-hari. Khawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semua manusia itu semua ketakutan, cemas, panik di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berdiri di atas mimbar dan berkata kepada manusia, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna mau'idi ma'akum laisa fi hadhihi dunya." Sungguh perjanjian kita, yakni kesepakatan kita, janjiku untuk bersama terus bersama kalian, ini bukan di dunia. Fa inna mau'idi ma'akum al-haud. Sesungguhnya aku menjanjikan atas kalian, atas umatku, perjumpaan nanti kelak di mana? Di haud. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faraqtu ala ummati bil haud. Aku senantiasa menunggu umatku di telaga haud. Wa uhayyi lakum ana ataqaddam. Mana ataqaddam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku datang lebih dulu dan aku menyiapkan gelas-gelas bagi umatku yang datang kehausan tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kehausan. Mereka semua datang menghampiri haudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi udah ada di situ jamaah, menyiapkan, menjamu umatnya. Siapa di antara umatku yang mau minum, diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Betapa perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya jamaah. Lihat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu merindukan perjumpaan dengan umatnya. Maka niatkan jamaah dengan kita mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wasallam, ini di antara bentuk cinta kita kepada beliau. Dan kita niatkan dalam hati kita untuk kita mengamalkan dan berpegang teguh dengan bimbingan dan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan bersama orang-orang kita cintai untuk berkumpul bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita dan kepada nabinya alaihi salatu wasallam untuk beliau memberikan minum dari telaga beliau yang bernama Haud dan telaga beliau kelak di surga yang bernama Al-Kautsar. Amin Allahumma amin. Ya, tutup majlis dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad alaihi
salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل المؤذن.